Iya. Ya, sudah lama aku merindukan rumah. Rindu pada kota Bandung, tempat aku dibesarkan. Rindu kampung halaman yang tercinta. Ya, kau tidak pernah ingat keluargamu? Ingat. Tentu aku ingat. Juga pada kota Jogja itu. Setiap sore, aku selalu menyusuri jalan itu. Kau masih ingat dengan Gondomana? San, sebaiknya kita cepat-cepat pulang dari sini. Sudah cukup lama kita merantau. Memang banyak, Sis. Memang banyak manis kenangan-kenangan di Jogja. Di antara kepahitan-kepahitan yang terkutuk. Kau mau tinggal di sini selamanya? Buat apa pulang? Sudah 7 bulan kita tinggal di daerah ini, San. Kau tak tahan lagi. Bukan tak tahan. Sudah 7 bulan, kita tak mendapatkan apapun. Suatu waktu, kita pasti akan mendapatkannya, Sis. San, 1 miligram pun kita tak pernah menyentuhnya. Suatu hari, kita pasti akan mendapatkannya. Dan aku yakin, peristiwa itu akan terjadi, Sis. Pak Musman, sudah 2 tahun, dia tak pernah menyentuh sedikit pun. Pak Karyosis, kemarin dia mendapatkan intan sebesar telur merpati. Dari intan itu, dia dapatkan 100.000. Tapi tidak semua orang bernasib baik. Sebaliknya, tidak semua orang bernasib buruk, Sis. Semua orang memang berpikir akan bernasib baik. Kau tenang saja. Akan aku dapatkan 3 kali lebih besar. Dan 1,5 juta kita akan dapatkan. Dan aku yakin peristiwa itu akan terjadi
Dan 1,5 juta bukan jumlahnya sedikit, sis. Dan perlu kau tahu, sebelum aku dapatkan intan itu, selamanya aku tinggal di sini. 3 hari lagi tak ada makanan. 3 hari lagi kita tidak ada makanan. Ya, 3 hari lagi tak ada makanan. Itu pun kalau kita hemat. Kalau kita jualnya masih tinggal, Kita hanya tinggal sehelai celana pada tubuh masing-masing. kita tidak punya intan sebutir pun. Kapan kau pernah dapatkan? Dua kali, sis. 2 kali aku memungutnya. Sekalipun kita tak pernah menyentuhnya. Kau jangan pandang aku curiga demikian, San. Aku ini berkata benar. Ingat, aku ini masih sahabatmu. Tapi aku ingat 2 kali aku mendapatkannya, sis. Hampir-hampir kau lupa. Tapi kau jangan khawatir. Kalau 3 hari lagi kita tidak ada makanan, aku akan dapatkan yang lain. Dan kau bisa makan apa yang kau sukai. Sebulan yang lalu, kau pernah pula berjanji demikian. Sudahlah, kau tidak perlu khawatir. Aku akan dapatkan yang lain. Bahkan yang lebih besar, sis. Banyak yang perlu dikhawatirkan, San. Selain makanan, ada yang lebih mengkhawatirkan. Apa yang menghadirkan, sis? Apa yang menghadirkan, sis? Jiwa rohanimu. Jiwa rohani. Kau terus dibebani impian-impian sekitar intan yang mencekam dan menghancurkan kesadaranmu selama ini. Tidak ada sekelumit apapun yang dapat membebani jiwaku selama ini, sis. Kalau aku tak berhutang budi padamu, tak mau aku mengikuti perbuatanmu. Kau boleh pergi. Aku sanggup melakukannya sendiri. Menggali intan sendiri lebih baik. Bila jadi aku dapatkan intan itu, tidak ada orang lain meminta jatah. Pergilah kalau tak tahan. Waktu berangkat, aku sudah berkata bahwa perjalanan ini berat, sis. Dan kau tahu, aku kemari atas kehendak terbesar dalam hidupku. Dan maka dari itu, kita harus bisa melepaskan segala ikatan pada jiwa kita untuk mendapatkannya, sis. Dengarkan pembicaraanku, San. Perkataanku yang lahir dari rasa bersahabat. Aku tak ingin menghancurkan cita-citamu untuk menjadi kaya. Siapapun ingin hidup berada. Tapi tidak dengan jalan demikian, San. Jika pekerjaan ini kau anggap sebagai suatu kerja yang sewajarnya kau terima, tidak apa-apa. Tetapi penggalian intan ini yang menjadi beban jiwamu selama ini, sehingga kau kehilangan segenap bagianmu yang lain, yang lebih berharga. Lalu apa?
Kau lebih mementingkan nilai kebendaan di atas kesadaran dan jiwamu. Mungkin kata-katamu benar, Sis. Tapi pasti ada satu alasan. Satu alasan. Mengapa aku mendapatkan nilai kebendaan di atas segalanya. Alasan yang bisa meyakinkan tiap-tiap orang. Karena alasan itu benar dan masuk akal. Tidak semua alasan logis, sekalipun itu benar. Itu benar, San. Alasan yang masuk akal, Sis. Tapi akan kupendam sampai mati. Karena aku tahu tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Tapi akan aku buktikan bahwa aku sanggup melakukannya, Sis. Dan dengan kekayaan itu, aku bisa mencapai apapun. Dan akan kuhancurkan tiap hati wanita yang datang kepadaku. Mula-mula, kuletakkan dia di atas sanjunganku. Lalu perlahan-lahan, akan kulemparkan dia ke tengah-tengah perlimbahan yang sangat dahsyat. Dan dengan kekayaan itu juga, aku bisa melakukan apa yang menarik hati. Dengan memberikan perasaan manis kepada seseorang yang penuh gelora hidup. Dan perlu kau tahu, aku akan terus menggali tanah intan ini setiap detik ketika tubuhku masih bisa bergerak. Sebentar lagi, tubuhmu tidak akan sanggup bergerak. Untuk menggapai impianmu yang akan aku beri sayap berdarah itu, lalu jiwa ragamu tidak akan sanggup tertolong lagi. Kau tahu apa tentang ragaku? Akan aku buktikan bahwa aku lebih benar daripada jiwamu. Dan mulai detik ini, kau bukan lagi kongsiku. Aku akan bekerja sendiri. Bekerja sendiri lebih baik. Karena tak ada orang lain meminta jatah. Dan tak ada orang lain yang bisa melarang segenap perbuatanku. Kau tinggal malam ini. Akan aku buktikan. Aku dapatkan intan itu. San, kau gila? Menggali intan malam hari? Akan aku buktikan bahwa jiwaku lebih keras daripada jiwamu. Lebih keras dan lebih berharga. Lalu, bagaimana hubunganmu dengan Sunarsi? Dia tidak menghargai cintamu. Jangan kau bicarakan lagi tentang Sunarsi. Karena dia bukan bagian dalam hidupku lagi. Dan kau tahu, Sis, dia tidak pernah menaruh cinta kepadaku. Dan kau tahu apa yang tergenang dalam matanya? Kepalsuan. Lalu dengan harta, kau ingin membuktikan bahwa kau dapat meraihnya, lalu menghancurkannya. Ya, aku ingin membuktikan itu semua. Kau sakit hati. Kau menaruh dendam. Kau kecewa. Bukan itu semua pokok pangkalnya, Sis. Kau kesunyian, tetapi merasa rendah diri, lalu mencari senjata lain. Bukan itu semua alasannya. Dan kau tidak perlu mencari tahu. Karena aku yakin kau tidak akan pernah berhasil menyelami jiwaku. Kau tinggal malam ini
Dan perlu kau tahu, sebelum intan aku genggam, aku tidak akan pulang ke sini. San, jangan kau bunuh diri dengan menyiksa jiwamu secara begitu. Menggali malam hari berbahaya, San. Sanjaya! Mas, Mas, malam-malam gelap begini, pergi juga kalian. Apa kerjaan kalian di sini? Orang malah nyari penyakit loh. Mas, dari mana kamu gelap-gelap begini? Jalan. Di mana Mas Sanjoyo itu? Dia sedang jalan, cari angin. Malam gelap begini mencari angin. Angin begini kan hanya penuh penyakit. Bagaimana sih pikiran kalian ini? Pikiran masih baik. Tapi kalau sudah letih, Ya, memang kita sudah berhenti berpikir yang lain-lain. Maka malam-malam begini aku datang membawa apa yang bisa menyegarkan pikiranmu. Kita makan besar malam ini. Kemarin aku mendapatkan sebutir seharga 3.000. oh iya, Iya Mas, aku mendapatkannya waktu aku iseng mendulang di belokan kali sana. Ya, nasib pula sedang baik.
Berbaringlah saja kalau kamu letih. Nanti kita makan ikan yang enak ini. Kamu masih ada nasi kan? Oh iya. Selain itu ya Mas. Begini jadi Mas. Oh, kau mendapatkan seorang perempuan ya? Jangan begitu lah Mas. Tapi memang benar sih begitu. Kamu tahu kan Mas? Perempuan seberang sungai sana. Aku ada minat kepadanya. Orang tuanya sekiranya tidak akan keberatan. Dan gadis itu juga. Apa ada kerjaannya? Aku ya Mas, memang sudah lama pengen lekas dapat istri. Tak tahan aku hidup lebih lama sendirian begini. Tapi ya, sukar aku untuk memulai. Mas, bagaimana ya? Kira-kira aku udah pernah mendekati gadis itu? Kalau bertemu dengan dia, gemetar aku, tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga diam saja. Mas, kamu tentu bisa menolong kan? Agar aku bisa dekat, kemudian meminangnya. Tapi ya, mengenai hal ini, kamu diam saja dulu ya. Aku sudah ada sedikit modal. Bisa buat kawin. Bagaimana menurutmu? Bisakah gadis itu menjadi istri yang baik? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Yang benar, Mas. Bisa, Saat. Bisa. Aku pikir bisa. Kamu ya, katakan padanya kalau kamu bertemu nanti bahwa aku orang yang cukup baik untuk jadikan suami. Janganlah kamu tertawa begitu. Aku serius ini. Kamu sudah tahu kan Mas, aku sudah lama bosan hidup sendirian. Ya. Tapi bagaimana aku bisa membantu dalam hal demikian? Coba berikan misal. Bagaimana caranya? Iya. Kan kamu bisa cari akal sendiri agar aku bisa ngomong langsung dengan dia. Tapi kalau tiba-tiba dia jatuh hati padaku, bagaimana? Ya, kalau hal begitu, kamu yang kuhantam. Selamat malam, sis. Selamat malam, Sa. Malam, Mas. Dari mana kau? Kau tidak menerkanya. Mengetahui pun kau tidak tahu. Bagaimana bisa kau menyelami jiwaku, sis? Tapi memang sengaja ingin aku buktikan bahwa kau tidak akan pernah bisa menyelami lubuk hatiku. Kau pikir aku akan pergi menyusuri gelap? Karena aku berkata, aku tidak akan pulang sebelum intan aku genggam. Tidak, sis. Aku berada di warung sebelah, menikmati kopi yang hangat. Aku tanya, sampai kemana kau mengikuti sahabatmu? Kau memang sahabatku yang terbaik, sis. Yang pernah aku kenal. Sahabat yang kau balas budi dan menghargai sebuah persahabatan. Tapi aku pernah berkata kepadamu bahwa perasaanmu yang tak rendah itu
tidak berguna dalam hubungan kita ini. Kau mencoba mempermainkan aku. Mempermainkan tidak. Masa aku mempermainkan? Aku hanya melakukan apa yang lahir dalam hatiku. Kau saja yang selalu membayangkan yang buruk-buruk dalam hatiku. Siapa yang tadi mengatakan bahwa kau akan pergi menggali impian dan tidak akan kembali sebelum Intan tergenggam di telapak tangan? Hanya karena tiba-tiba aku tidak jadi melakukannya. Di samping itu, aku ingin membuktikan bahwa terkaanmu terhadap jiwa rohaniku tidak akan pernah berhasil. Kau sendiri sebenarnya tahu apa yang tersimpan di dalam jiwamu. Kau hanya tidak sanggup menghadapi atau mengalahkan siapa yang menguasai pikiranmu selama ini. Oh, demikian keadaannya. Ya, demikian kalau kau mau tahu. Sar, demikian keadaannya. Aku tidak tahu apa-apa tentang jiwamu, Mas. Ya, kita memang tidak tahu apa-apa tentang jiwa orang lain. Itu benar, Sar. Itulah kebenaran sesungguhnya. Kita memang tidak tahu apa-apa tentang jiwa orang lain. Tetapi Siswadi mengatakan bahwa dia tahu. Dia mengendaki bahwa orang lain mengenali dirinya sendiri dari telapak tangannya yang memandang dari sudut. Sar, kemarilah. Iya, Mas. Sebentar. Kau memang orang yang paling tahu di sini. Dan kau adalah orang yang paling bijaksana. Sedang apa kau di sana? Itu. Aku membawa makanan untuk malam ini. Kita tidak perlu bertengkar. Kita makan bersama. Aku ingin merayakan hari keberuntunganku. Keberuntungan? Iya. Aku mendapatkan sebutir intan kemarin pagi. Dan yang lebih dari itu, aku mungkin akan mendapatkan gadis yang mau menjadi istriku. Mas, sebutir kecil saja, hanya untuk peralatan kawin yang telah lama aku idam-idamkan. Sebutir kecil di pagi hari. Ku dapatkan waktu aku iseng-iseng mendulang di belokan sungai. Sebutir kecil saat kau iseng-iseng mendulang di belokan sungai. Kau tidak berharap apa-apa waktu itu. Sebulan aku menggali di lubang penggalian beserta 4 orang, tidak mendapatkan sebutir pun. Disitulah aku tiba-tiba mendapatkan. Kau tidak dibebani oleh impian-impian saat mendapatkannya. Aku tidak menyangkanya sama sekali, Mas. Kau tidak berbohong, kan? Buat apa aku berbohong padamu, Mas? Aku hanya berpikir sangat sederhana. Tidak akan memimpikan akan membongkar seluruh intan di daerah penggalian sana. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan cara yang sederhana, dengan seorang istri yang manis, ramah, dan sederhana dalam berpikir. Siapa yang menguasai atas nasib seseorang? Siapa yang berkuasa atas jiwa seseorang? Dan segenap kejadiannya. Sarbini yang tidak dibebani oleh impian-impian saat mendapatkannya, diberikannya sebutir intan. Aku yang dibebani oleh impian-impian untuk mendapatkan intan, yang melakukan penggalian secara berbulan-bulan dengan segenap jiwa raga. Apa yang aku dapat? Mas, minumlah. Kamu harus minum dan istirahat. Sar,
Minuman aku taruh di meja ya. Aku ambilkan piring sebentar lagi. Kita makan ikan yang enak ini. San, Sis, katakan kepadaku sekarang, siapa yang menguasai atas nasib seseorang? kesadaran yang menguasai nasib kita. Maksudmu, tidak ada campur tangan Tuhan di antara nasib kita? Kesadaran ialah Tuhan yang kau maksudkan bagiku. Jadi aku harus sadar apa yang aku perbuat. Aku harus sadar apa yang telah terjadi atas diriku selama ini. Dan aku juga harus sadar apa yang pernah aku capai. Dan menurutmu, aku harus tahu tujuan utama dari segenap tujuan yang lain. Ya, tetapi yang lahir dari dasar hati nurani. Maksudmu, lahir dari mana segenap perbuatanku selama ini? Kekosongan. Kekosongan yang melahirkan impian-impian. Seperti itu. Perbuatan yang lahir atas dasar penuh ambisi, penuh dendam dan pelarian. Aku berbeda pendapat dengan Sis. Kau tahu apa tentang impian? Tahu apa kau tentang perbuatan, ambisi, kekosongan dan hati nurani? Tahu betul memang tidak. Tetapi setidaknya kita bisa membayangkan bahwa itu berada di dalam jiwa kita, yang dapat menghidupkan maupun menghancurkan, tergantung bagaimana kita memilikinya. Dan jiwa harus sanggup berdiri di atas segalanya untuk membuktikan bahwa jiwa lebih berharga dari setiap yang lain. Aku berbeda pendapat dengan Sis. Impian yang harus menjiwai apa yang telah terjadi dari kita selama ini. Dan kau tahu, selain itu, tidak ada hal yang menarik dan yang dapat kita banggakan selain impian yang menarik. Baiklah, aku menyerah. Mari kita pikirkan yang bisa dipikirkan masing-masing. Baik, masing-masing dari kita sama akan mencari apa yang kita pikirkan. Dan kau, San, kau juga akan mencari apa yang kau pikirkan. Mas, aku hanya ingin makan enak, tidur berkelambu, dan istri yang manis. Itu yang aku idam-idamkan. Lain tidak. Ya, kau memang orang yang paling tahu dan yang paling benar dalam menjawab sesuatu. Tetapi sungguh malah hidup sepertimu akan menemukan arti dalam dirimu. Nah, sebab itu yang bisa aku lakukan. Aku hanya ingin melakukan apa yang memberi kedamaian. Baik, San. Malam ini, aku putuskan, aku akan pergi mencari Intan. Dan kau, Sis, kau tidak mau ikut mencari. Karena aku tidak akan bersembunyi untuk menyakiti hatimu lagi. Aku akan pergi mendulang di mana Sarbini mendapatkan Intan. Dan akan aku buktikan bahwa nasibku ada pada tanganku sendiri, dan impianku adalah hal yang paling benar-benar berharga dalam hidupku. Mas, amat berbahaya mendulang di malam hari, Mas. Aku lebih berbahaya di sini. Sungai itu di balik belukar yang lebat. Hei, kau pikir
Aku takut menghadapinya. Tidak, tidak Mas. Aku hanya mengatakan, sebab seminggu lalu ada yang meninggal karena dipatok ular. Belokan sungai itu pun bukan punya Kalah! Sudahlah, kalian berdua teruskan saja makan besar. Aku akan mendoakannya dari sana. Selain itu, aku ingin membuktikan bahwa alasan yang terpendam itu adalah benar. Benar karena bertolak belakang dari jiwa seseorang yang menghadapi kehidupan dengan masuk akal. Dan mari kita buktikan. Dan kita cari siapa yang paling benar. Ayo, Sarah. Ayo. Kau pergilah saja duluan. Kau tidak apa-apa tentang penderitaan Sanjoyo. Merasa semestinya aku merasa. Sebab aku masih punya perasaan yang baik. Tapi Mas, aku tidak mau berbuat apa-apa. Sebab aku tahu bahwa hal itu tidak ada faedahnya. Dan yang terpenting, kita harus bisa memilih perbuatan yang tidak merugikan diri kita sendiri, Mas. Sudahlah, jangan kamu pikirkan dia. Dia mengalami nasib yang malang. Aku tak bisa membiarkannya. Baiklah, kalau seperti itu, kau tunggu saja di rumah. Aku akan pergi menyusul. Mas, kamu pernah mengatakan supaya orang lain mencintai dirinya sendiri. Tapi kamu tidak bisa berbuat demikian, Mas. Kau tidak merasakan apa-apa, sebab kau tidak pernah menerima apa-apa. Kau akan selalu ingin memberi ketika kau pernah menerima. Kau memang tidak merasa bimbang, sebab kau tidak pernah mengerti kehadiran orang lain. Tapi memang itu yang seharusnya dilakukan jika sanggup mengerjakan. Tapi aku tidak bisa, Sat. Masa tidak cukup, Mas? Dengan pengorbananmu selama ini. Kau ingat, 7 bulan. Sudah 7 bulan kamu mengabdikan diri padanya, Mas. Dan jiwamu itu, masa belum cukup, Mas? Selama hidupku, hutang budi itu tidak akan lunas dibayar. Setahun yang lalu, dia dalam tahanan Belanda pada masa revolusi. Dia bungkam sampai siksaan yang terakhir hanya untuk melindungi aku. Dan yang selanjutnya, hampir selamanya ia kerap sekali jatuh akibat lemah tubuhnya, akibat penahanan-penahanan. Dia gagal dalam mencapai angan-angannya. Dia gagal dalam merasa rendah diri. Lalu yang terakhir, kekasihnya secara senda gurau menikamkan sebab yang terakhir. Dia putus asa. Hutang demikian dapat lunaskah? Mas! Mas! Sebaiknya aku menunggu mereka pulang.
Maaf, Ustaz. Mas, di mana teman kita, Mas? Tak dapat kutemukan sampai sekarang. Semalam kan sudah aku katakan, kamu akan mendapatkan sakit sendiri berbuat hal demikian. Sulit sekali menyadarkan dia. Ya. Kamu pun akan hidup dengan tidak usah masa besok. Ya, memang sebaiknya demikian. Kau sudah makan? Makanlah saja makanan itu. Aku mau tidur lagi. Siswadi, Sarbini, Siswadi, Sarbini, Siswadi, Sarbini, Siswadi, Siswadi, Sarbini. Iya, iya. Coba kalian terka apa yang ada pada genggamanku sekarang. Aku tuh ada pakai impian itu. Coba lihat, coba lihat. Itu ya, yang kalian pikirkan akan aku genggam. Sekarang ada dalam genggamanku. Akhirnya aku dapatkan intan ini. Siapa yang mengatakan bahwa impianku tidak bersayap? Intan akhirnya. Oh. Aku ikut bergerak hati. Iya, Mas. Aku mau juga ikut bergerak hati. Sebab kamu telah menemukan apa yang kamu cari. Kalian tidak menaruh iri hati kepada Apa yang harus kami irikan? Aku hanya berharap kau sadar kembali. Lalu, apa rencana selanjutnya? rencana. Rencanaku tentu masih banyak. Ya, masih banyak. Dan aku tidak akan pulang. Dulu, sebelum aku dapatkan intan, 100.000, kurasa sudah cukup. Tapi semakin kemari, aku berpikir, berapapun intan yang aku dapat, itu belum apa-apa untuk menguasai dunia ini. Ya, belum apa-apa, belum apa-apa. Dan aku akan mencarinya lagi, mencari lagi dan mencari lagi, sampai aku dapatkan cukup. Kau tenang saja, kau boleh pulang. Akan aku beri uang. Tak usah kau minta dari orang lain. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kau berjanji akan pulang setelah mendapatkan 100.000.
Kau bawa saja uang itu. Setelah uang itu kau bawa pada kampung, dirikan rumah yang besar. Dan di depan rumah itu, tuliskan namaku dengan huruf yang besar juga. Dan jangan lupa, terangkan pada Sunarsi kalau aku telah mendirikan rumah yang besar. Ya kan? Iya mas. Kau bisa mendirikan rumah tangga dengan modal itu? Tidak, Sis. Aku tidak akan mendirikan rumah tangga. Tapi bila kau jadi pulang, untuk kau siarkan bahwa aku memiliki intan yang berharga mahal. Dan selain itu, agar orang-orang kampung, wanita-wanita kampung menanyakan dan memikirkannya. Dan terangkan juga pada Sunarsi bagaimana keadaanku sekarang, agar timbul lagi cintanya. Dan beritahu pada rakyat-rakyat kampung kalau aku di mana keberadaanku, agar orang-orang desa mengirim surat kepadaku untuk menawarkan dan menanyakan anak gadisnya. Ya kan? Iya mas. Baik. Besok pagi aku akan pulang. Sudah cukup aku membantumu sampai malam ini. Selanjutnya terserah kau bagaimana menyelesaikan. Baik. Dan kau juga ikut pulang? Iya mas. Aku juga akan pulang besok. Aku akan mendirikan bengkel sepeda atau hal lain dengan modal itu. Ya, lebih baik kau ikut pulang agar orang-orang bisa tahu kekerasan hati sukar untuk dicari. Sudahlah kalau begitu. Aku mau pergi mencarikan basah seperti rencana tadi pagi. Baik. Mas, kamu nanti ikut makan besar kan? Aku? Tentu aku ikut. Ya, kau seharusnya pergi agar tidak ikut tersinggung perasaanmu. Oh, ternyata ada yang tersinggung perasaannya. Tidak. Tidak ada yang tersinggung. Hanya perkataanmu saja yang kotor. Kau tahu kenapa aku ikut kemari? Untuk membalas budimu tahun-tahun lalu. Aku tidak pernah meminta hak baik budi itu. Tidak minta memang tidak minta. Tetapi dalam jalan kehancuranku, aku tak bisa membiarkan kau. Itu kalau kau mau tahu. Bukan hati laki-laki yang tersimpan di dalam jiwamu. Kau hanya melarikan diri dari kenyataan kehidupan. Kau tikamkan hatimu yang berdarah dalam dunia yang kau anggap memberi kelonggaran terhadap jiwamu yang terjepit. Katakan, San, bahwa karena kekerasan hati kau mau tinggal di sini, sebab kau tidak mampu menghadapi dunia luar. Kau tidak akan sanggup menggapai impianmu terhadap harta yang kau anggap bisa mengisi kekosongan dalam hidupmu. Apapun yang kau katakan tentangku, aku akan selamanya tinggal di sini. Ya, aku akan selalu membiarkan orang lain berkata apapun tentangmu, karena tak ada satupun alasan untuk membelanya. Diam kau! Apapun yang kau katakan tentangku, akhirnya aku mengakui bahwa jiwaku lebih baik dan lebih benar daripada jiwamu. Kau boleh pergi. Aku tarik gajiku tadi. Aku tidak akan memberikan sepeser pun untuk bekalmu pulang. Dan mulai detik ini, kita mulai terpisah dalam segala hal. Dan masing-masing dari kita tidak perlu mengingatnya. Cukup kau siarkan tadi
bagaimana keberadaanku sekarang, agar orang-orang desa merindukan kepulanganku untuk menanyakan anak gadisnya. Aku tak mengharapkan uang. Sudah cukup. Aku menemanimu di sini. Baik, masing-masing kita sama. Kita memiliki keinginan yang tidak pernah terpenuhi, tapi yang membuatnya beda. Bagaimana cara kita menguasainya, Sis? Permisi. Permisi. Tunggu sebentar. Sis, Narsi. iya, aku Narsi. Jangan memandangku dengan begitu sangsi, sis. Tidak masuk akalkah seorang perempuan sampai di daerah ini? Tunggu sebentar. Saya bukan tuan besar, sis. Sudah, tidak apa-apa. Kemari, duduklah. Minumlah dulu. Terima kasih, sis. Gimana barang-barang? Kau datang sendirian? Tidak. Ada kawanku kemari. Mereka pergi menemui ayah ibunya. Kami datang bertiga. Kedua temanku itu akan kawin. Mereka pergi untuk meminta persetujuan. Mereka akan kemari nanti. Dan barang-barang? Iya, di sana juga. Di rumah seberang sungai. Kebetulan sekali kau datang kemari, nak. Kami pun secepatnya akan pulang. Sanjoyo juga. Ya, Sanjaya juga. Jadi di sini dia berdiam selama ini, sis. Ya, di sini. Bagaimana
keadaan Sanjoyo sampai sekarang, sis? Dia baik-baik saja. Sebentar lagi akan aku cari. Kau mengasuhlah seenaknya. Sebelum itu, ceritakan dulu bagaimana perjalananmu kemari dengan teman-temanmu. Aku rindu padanya, sis. Dan merasa bersalah. Karena telah menyakiti hatinya dulu. Hingga ia pergi selama ini untuk memendam dirinya di tengah penggalian intan. Aku kesini sendiri setelah diberitahu letak rumah ini oleh orang tua temanku. Dan bagaimana selama perjalanan? Lancar, tidak ada kesukaran apa-apa kecuali makan yang sulit di perjalanan. Kita akan pulang bersama-sama setelah selesai dari sini. Usahakanlah Sanjoyo mau pulang bersama kita. Loh, ia bermaksud tidak pulang. Dia ingin mendapatkan intan lebih banyak. Padahal sudah dapat lumayan. Kenapa ia tidak hendak pulang, sis? Aku menyesali semua perkataanku yang telah lampau. Aku hanya bermaksud bermain-main. Apa yang dulu kau katakan? Aku hanya bersenda gurau waktu dia iseng menanyakan apa yang kau cita-citakan tentang seorang suami. Ya, dengan tertawa aku menjawab, aku ingin suami yang kaya, tak macam kau. Itu diterimanya dengan sungguh-sungguh, sis. Masa aku berkata sungguh-sungguh, sedangkan aku tahu bahwa ia tidak berada. Sejak itu dia tidak pernah datang lagi dan pergi meninggalkan surat yang mengatakan, aku ingin mencari dunia yang tidak mengecewakan. Aku tidak minta dia kaya, sis. Aku tidak minta apapun, sebab aku hanya bersenda gurau. Tetapi dia terlalu perasa orangnya. Semoga dia percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dia mau memahami kembali. Usahakanlah Sanjoyo mau pulang bersama kita. Kau tunggulah di sini. Aku akan pergi menyusul. Kau bisa memasak sesuatu jika kau mau. Aku mau ikut mencarinya, sis. Tak perlu. Kau tunggu di sini saja. Mas! 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 Lihat, Mas! 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 Lihat! Aku dapatkan ikan, Mas! Aku dapatkan ikan! Aku dapatkan ikan! Ikan. Hai Nona. Maaf. Kemarin akan aku perkenalkan dia kepadamu. Dia kawan karibku, Sunasik. Sargini. Nasi. Sar. Sekarang aku akan pergi menyusul Sanjoyo. Kau tunggulah di rumah, temani dia. Tapi jangan macam-macam kau. Iya, Mas. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar ya. Duduklah seenaknya. Ya, hanya begini tempatnya.
Mereka memasak setiap hari sendiri. Iya, kita masak sendiri, cuci sendiri, mandi pun sendiri. Ya, hampir segalanya sendiri. Tidak adakah perempuan yang bisa bekerja sebagai pembantu? Hampir tidak ada pekerja rumah tangga di sini, Nona. Lalu, bagaimana pendapatan menggali intan? Oh iya, iya, iya. Kalau nasib untung bisa menjadi nyata. Kalau nasib jelek, setahun aku gugup dengan lumpur, sebutir batu pun tak tersentuh. Tapi ya, aku hidup senang di sini, sebab punya rencana baik, sekalipun sederhana. Tidak pernah terjadi kecelakaan di penggalian di dalam hutan demikian. Oh iya, 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 iya. Oh, kecelakaan. Banyak. Banyak sekali, Nona. Bahkan hampir bisa dikatakan 3 hari sekali. Kita kadang mendengar kabar orang mati tertimbun tanah, atau kadang lengannya patah karena tangga dipakainya runtuh. Sekali-kali ada yang mendapatkan penyakit demam demit. Apa itu penyakit demam demit? Aduh, Nona ini tidak tahu soal demam demit. Jadi ya begini, Nona, itu demam yang tiba-tiba menyerang. Menyerang orang-orang penggalian sana dengan kerasnya. Dan karena sukar mencari obat, matilah mereka. Dan banyak lagi di luar penderitaan kecelakaan mereka. Kadang tidak sedikit yang menjadi gila karena terlalu lama mendapatkan intan, atau tiba-tiba mendapatkan intan besar hingga dia sendiri tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Sekali-kali dia menjadi gila karena bingung akan menggunakan uang itu, hingga menjadi tertekan jiwanya. Oleh siang dan malam, ketakutan kehilangan intan, dan banyak lagi di luar dan banyak lagi yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan harta, justru malah mendapatkan maut yang sangat menyedihkan. Lalu, bagaimana dengan Sanjoyo? Ia telah sadar apa yang ia kerjakan. Sebentar. Sepertinya aku pernah melihat orang ini. Sebentar ya. Oh ya, aku pernah melihat orang ini di suatu tempat. Tapi di mana ya? Oh, iya benar. Lukisan. Iya. Lihat, lukisan ini mirip seperti Nona. Jadi
Itu sudah sangat dulu. Dulu sekali. Ketika Mas Sanjaya pertama kali tiba kemari, dia memasang lukisan tersebut. Tapi lama-kelamaan dia menutupnya. Aneh. Nona. 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 Ngomong-ngomong, kalau saya boleh tahu, Nona ini siapanya Mas Sanjoyo? Aku, aku. Sudah. Sekarang itu tidak penting. Ya, benar. Untunglah kamu tiba kemari. Ngomong-ngomong soal Mas Sanjoyo, dia sudah hampir mengarah gelisah. Benar, gelisah. Setelah mendapatkan Intan kemarin pagi, selama ini dia telah terganggu pikirannya sebab terlalu lama mengharapkan sesuatu yang berharga. Ya, mudah-mudahan kamu bisa menolongnya dari kegelisahan itu. Iya, sudah ada tanda-tanda mendekati kebingungannya. Tidak hanya bingung, Mak. Tadi pagi dia berkelahi dengan Mas Suswadi perkara jodoh mereka masing-masing. Tapi untunglah ada aku yang masih bersifat sabar dan tenang dalam menghadapi segala hal. Kalau Nona mau tahu, tadi pagi ketika mereka berkelahi, aku langsung datang dan mengatakan, sudahlah Mas, sudahlah. Jangan bertengkar demikian terhadap teman sendiri. Kita sama-sama di tanah rantau, harus bisa mengerti penderitaan satu sama lain. Dan mereka pun menjadi tenang. Selanjutnya, aku mengatakan lagi kepada mereka, perkara ini kan hanya soal kecil yang bisa kita pikirkan baik-baik. Mari kita makan apa saja yang kita punya. Lihatlah, aku habis mendapatkan untung. Mari kita rayakan. Demikianlah kami Mai. Hei, itu kau nak? Iya, aku San. Halo Mas. Sudah lama. Mas, aku mau pergi keluar sebentar ya. Hei, kau mau kemana? Aku ada perlu sebentar di luar. Sudahlah, kau tetap di sini. Sunarsi kemari, bukan mencari aku. Tidak apa-apa. Aku memang ada perlu sebentar di luar. Permisi Nona. Tiba-tiba sekali kau datang kemari. Iya, tiba-tiba juga aku mendapat jalan dan bisa kemari. Bagaimana keadaanmu, San? Kau baik-baik saja selama ini? Apakah kau sudah makan? Ada keperluan yang luar biasa hingga bisa datang kemari.
Aku datang untuk menjemput kau, San. Ingin tahu aku masih hidup atau tidaknya? Aku rindu padamu, San. Ri, Aku benar-benar rindu selama ini. rindu janganlah dari perasaan saya. Sayang seribu sayang. Tetapi masih ada seseorang yang merindukan. Beruntung sekali, Sanjoy. Aku rindu, sebab tidak bisa berpisah lebih lama lagi denganmu. Kau juga masih merindukan aku, kan? Rindu bagaimana? Iya, San. Kau juga masih merindukan aku, sebab kau masih menyimpan lukisan wajahku di situ. Siapa yang telah membukanya? Sarbini yang telah membukanya. Sarbini. Iya, San. Sarbini yang telah membukanya. Sarbini. Itu lucu sekali. Apa yang lucu? Perkataanmu. Jadi kau tidak percaya bahwa aku merindukanmu selama ini? Percaya? Tentu aku percaya. Sangat percaya. Kau belum diberitahu oleh si Swadi, ya? Apa yang terjadi padaku sejak kepergianmu? Tentang perkataanku dulu yang menyebabkan semua kejadian pahit ini. Dia belum menceritakan apa-apa kepadaku. San, aku tidak bermaksud menyakiti hatimu dulu. Aku tidak sungguh-sungguh dengan perkataanku. Demikian keadaannya. Iya, San. Soalnya kau terlalu perasa hingga menerima semua perkataanku yang tak kusadari itu dengan sungguh-sungguh. Kau tahu, San, sejak kepergianmu, aku mencari kau kemanapun agar bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Siang dan malam aku menyesali semua perkataanku yang menyebabkan perpisahan ini. Hingga kau pergi meninggalkan aku. Kau masih mencintaimu sampai sekarang. Aku tak sempat menjelaskan, dan kau pun tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada perasaanmu. Kau terus pergi tanpa meninggalkan alamat sekelumit pun. San, sekarang aku minta maaf padamu. Kuharap kau bisa memahami hal ini. Kau mau memaafkan kesalahanku, kan? Waktu itu, aku tidak mengira sama sekali kau sedang bersenda gurau. Jadi kau mau menerima maafku? Begitu sebaiknya. Aku berjanji, San. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kau pun masih percaya bahwa cintaku padamu belum berubah sama sekali. Ya, aku tahu kau tidak akan pernah berubah. Dan aku percaya itu. Aku pun masih percaya bahwa cintamu masih seperti yang dulu. Sebab masing-masing dari kita paham bahwa perpisahan ini bukan sebab hal-hal yang pokok,
Tapi karena salah paham yang tidak berarti sama sekali, San. Tetapi alangkah pahitnya perpisahan yang disebabkan oleh sekelumit sendagurau. San, kau tidak usah ingat hal itu lagi. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kau masih ingat bukan? Segala kenangan indah pada perjalanan cinta kita. Ya, tentu aku ingat sekali. San, kalau satu-satunya harapanku selama ini, jangan tinggalkan aku ya. Aku menyusul ke sini karena cintaku padamu, San. Dan ya, ayah ibu telah setuju. Sepulangnya, kita akan mengadakan perhelatan perkawinan. Oh, seperti itu. Iya, San. Aku berjanji. Aku berjanji akan menaruh setia kepada segala janjiku. Sebab ada alasan yang indah pada jiwaku. Ialah cintaku yang paling sungguh-sungguh. Yang sanggup menghadapi kenyataan dengan sepahit-pahitnya. Iya, San. Dan marilah kita secepatnya pulang kembali. Kita dirikan satu rumah yang bisa berbahagia. Apakah cukup mendirikan rumah tangga dengan persiapan sebutir intan? Itu lebih dari cukup. Aku tak minta seorang suami yang lebih kaya. Oh ya? Oh ya. Jadi apa yang kau pikirkan tentang diriku? Kau tidak pernah sungguh-sungguh dalam segenap perkataanmu. Aku tahu apa yang kau pendam dalam dirimu. Kau datang kemari hanya untuk melihat aku telah mendapatkan intan atau belum, kan? Dan untuk mendapatkan jiwa lunak yang seperti dulu dan memiliki harta itu, kau sembunyikan jiwa ragamu yang sebenarnya dengan merubah air muka dengan roman yang manis, mesra dan menaruh sayang. Sekarang utarakan saja jiwa ragamu yang sebenarnya. Pasti tidak akan jauh dari segala terkaanku. Karena apa yang tersimpan pada garis-garis muka tiap-tiap orang, semua hampir sama isinya. Hanya menginginkan harta benda sebagai pegangan jiwanya agar tidak mengalami kekosongan dan kemiskinan. Tidak, San. Tidak benar apa yang kau katakan tentang diriku. Cinta perempuan sekarang tidak sanggup mendorong hatinya untuk melayani lautan. Seperti menyusuri kali Berito ini yang butuh waktu berhari-hari untuk bisa sampai pada daerah penggalian ini. Dan untuk mendapatkan jiwa orang lain, perempuan sepertimu hanya perlu menaruh dorongan pada cita-cita harta benda yang kau impikan sebagai benda yang paling berharga. Aku tanya sekarang, butuh waktu berapa hari kau bisa menyusuri kali Berito ini? Aku hampir mati sebab mencari kau, San. Sebab menginginkan jiwamu, membantumu untuk bangkit kembali, untuk mempersiapkan masa depan yang bisa kita harapkan. Rindu tiap malam menjerit di atas geladak kapak. Dan saat jatuhnya malam, di mana sekeliling hanyalah kesunyian yang kembali memancarkan bayangan jiwa yang sunyi dan lebat luka-luka masa lampau. Luka dan duka masa lampau. Amat manis perkataan itu. Iya, amat manis dikatakan. Tetapi coba kau yang menanggungnya. Kau tahu apa tentang luka dan duka? Kalau kau selama ini masih dibebani oleh nilai kebendaan yang kau pikir bisa menaikkan nilai jiwamu,
Tahu memang tidak. Kau menyimpan jiwa ragamu di atas nilai harta, memaksa kesanggupan ragamu untuk menggali di tanah air begini, untuk mendapatkan sebutir, 2 butir intan yang kau impikan selama ini. Hingga kau tidak tahu hal-hal yang lain tentang jiwa seseorang, tentang cinta, tentang kasih sayang. Tentu beda alasan mengapa aku melakukan penggalian intan ini. Sebab merasa dirimu paling tidak berharga. Hanya karena sendang gurau yang kau terima sebagai tikaman paling parah dalam hidupmu. Iya, San. San, lihatlah bagaimana jiwaku, San. Lihatlah dengan tenang. Oh, lihatlah dengan tenang. Lepaskan segenap tikaman yang menghancurkan jiwamu selama ini. Lihatlah di mata hati nuranimu. Apa yang tergambar dalam bayangan itu? Jiwamu yang beragak kepayahan di dataran bukit kapur yang tidak berair dan tidak berpohon. Untuk mendapatkan intan, sebab kau tidak pernah mendapat kasih sayang. Sebab kau tidak pernah mendapatkan apapun dalam dirimu. Kau merangkak-rangkak mencari apa yang kau rasa bisa mengisi kekosonganmu. Kau tidak akan pernah mendapatkannya, Sandra. Kau tidak akan pernah mendapatkan apapun dalam hidupmu jika belum merubah caramu untuk memiliki, menghargai diri sendiri dan orang lain. Semua orang tidak akan mendapatkan apapun dalam hidupnya jika masih berpikir semacam kau. Masa aku tidak pernah mendapatkannya? Ya, tidak akan pernah. Kau seperti tahu benar tentang apa yang akan terjadi pada jiwa seseorang. Tahu memang tidak. Tetapi mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan pengalaman masa tidak bisa, Sar. Tentu bisa, sangat bisa, Nona Manis. Tapi untuk benar atau tidaknya kebenaran itu, aku juga berhak mempercayainya atau tidak. Kau tidak akan sanggup mengakui bahwa kau percaya, sekalipun kau tahu bahwa itu benar. Itulah yang menghancurkanmu pada pokok pangkalnya, Sar. Kau hanya tidak mau mengakui bahwa kau memerlukan orang lain, sebab berasa dirimu yang paling sempurna. Apa kelemahan sebelum itu? Kau menginginkan kemanjaan jiwamu, hingga kau tikamkan perkataan secara senda gurau itu kepada orang lain sebagai hal-hal yang basah dengan ragu, di mana kau melihat dirimu yang kurang, tidak berharga, dan menginginkan kata-kata yang manis untuk merindukan jiwamu yang selamanya akan merangkak-rangkak mencari kasih sayang yang mengarah kepada kemanjaan. Kalau begitu, persis macam bayi ragaku selama ini. Tapi itu tidak akan kau dapat selamanya, Sar. Sebab orang lain juga memerlukan hal-hal semacam itu bagi dirinya. Sebab orang lain tidak selamanya sanggup memanjakan orang lain. Ia ingin dicintai dan enggan membaginya secara demikian. Tapi aku sanggup. Aku sanggup, Sar. Aku sanggup. Aku sanggup masa kau tidak minta jiwaku untuk memanjakan jiwamu. Sebab hubungan semacam itu akan menghancurkan kita secara perlahan. Sekalipun tidak terasa, akhirnya kita kembali menemukan jiwa masing-masing telah tidak mengenal satu segi utama dalam kehidupan kita. Ialah cinta. Cinta yang sanggup memancarkan cahaya, yang sanggup memberi, yang mengembangkan sayapnya bagi duka dan derita orang lain.
Aku sudah tidak percaya lagi dengan seorang pun di dunia ini. Aku akan pergi mencari Intan. Di mana Intan bisa memberikan dunia kepada jiwaku yang penuh kekosongan, kekecewaan, kesunyian. Dan mencari jiwa rahasia perempuan yang penuh dengan tikaman-tikaman yang paling melukai. Kalau kau sayang padaku, ikutlah denganku. Jangan kau tarik lagi pada rumah, kepada kampung halaman yang selama ini telah melemparkan aku. Dan akan aku buktikan bahwa perkataan yang lalu adalah senda gurau. Dan kau tinggalkan pakaian kaku dan tidak melakukan apa-apa itu. Kita berdua akan terjun ke lubang penggalian itu sendiri. Dan kau akan melihat bayangan maut dan harapan yang bercampur menjadi satu derita. Dan kau akan tahu apa kelanjutan dari perkataanmu yang kau rasa adalah senda gurau. Kau boleh menyesal, tetapi apa yang selama ini telah berlangsung pada diriku, aku merangkaki jiwaku sendiri. Dan kau tahu, aku sudah tidak sanggup lagi dengan kehidupan penggalian ini yang telah meracuni hidupku selama ini. Tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa, aku lakukan semuanya. Dan sekarang kau kemari ingin memetik hasilnya. Tidak bisa, Nona Manis. Kau harus terjun ke lubang penggalian itu sendiri. Baru kita pulang bersama-sama dengan rasa satu penghargaan. Dan yang terpenting, aku tidak menaruh lagi dendam kepadamu. Dan saya tunggu bila Nona memang benar-benar menaruh sayang dan memang berkata benar. Aku memang sayang kepadamu, San. Tetapi tidak harus membuktikan secara begitu. Sebab aku tahu alasanmu, San. Saya tunggu. Kalau Nona memang benar-benar menaruh sayang, Kau tidak percaya dengan semua perkataanku. percaya memang percaya. Tapi ada satu hati yang terluka, Nona. Luka yang disebabkan oleh penghinaan, yang menemui kekosongan yang paling dahsyat, dan masih ditambah oleh beban kehidupan yang hampir membunuh jiwa raga kami selama ini. Bisa kau mempercayainya? Maaf, Nona. Kalau saya menyakiti hati Nona dengan tidak menaruh rasa percaya dengan ikhlas. Kau tahu, San. Kau tahu bahwa pergimu itu karena lemahnya perasaanmu. Kau tahu, San, pergiku hanya karena lemahnya perasaanku sendiri. Itu lucu sekali. San, Sanjoyo, jangan tinggalkan aku. Aku ikut dengan kau. San, Sanjoyo, Sanjoyo. Oh, bagaimana nasib perempuan tadi ya? Orang sudah tidak lagi berotaknya.
Bisa saja kita mencintai. Aku yang segar-segar begini, tidak ada seorang pecantik mencintai. Oh, benar. Orang cantik. Iya. Inilah saat dia pulang. Aku harus segera bersiap. Masa tampang begini? Dia tidak mau kan? Kan tidak kalah dengan Ian Kaselan. Kalau diingat-ingat kembali, lucu juga. Oh, San, aku sayang padamu, San. Jangan kamu tinggalkan aku. Aku ikut kemanapun kamu pergi. Kenapa dia tidak mengatakan? Sardini, aku sayang padamu, San. Kamu dengan kedua tanganku yang terbuka lebar ku terima. Waktu itu juga. Perempuan yang tidak tahu hati laki-laki. Apa yang diharapkan dari laki-laki? Macam Mas Sanjoyo itu. Tampang juga tidak jauh beda denganku. Tidak tahu aku yang ajaib ini apa? Di mana Sunarsi? Dia lari mengejar Sanjoyo itu. Katanya dia akan ikut menggali lubang intan. Malam hari berbahaya. Pergi kemana mereka? Tahu lah. Aku sendiri pun heran memikirkan perempuan yang secantik dia bisa jatuh cinta luar biasa. Masa sama orang macam Mas Sanjoyo itu? Sampai-sampai dia tadi mengatakan, aku sayang padamu, San. Jangan kamu tinggalkan aku. Di mana Sunarsi? Aku tidak mengurus di mana dia. Dia mengikuti pergimu. Mengikuti bagaimana? Mana yang betul? Iya, dia tadi lari mengejarnya. Benar begitu? Ya, tadi dia menyusulku. Dan sekarang Dia telah tergelincir di lubang perairan sana. kau tidak menolongnya. Aku melihatnya dari atas dengan senyumanku yang menghancurkan jiwa raganya. Dan kau tidak usah nolongnya. Sudah cukup. Kita semua di sini jangan ikut campur. Karena soal ini adalah soalku sendiri. Dan kau tahu mengapa aku mengejarnya? Karena aku yang melihat sendiri. Dia terjatuh
dan tenggelam di lumpur tanah liat perairan ini. Kau menghendaki kematiannya, San? Tidak. Aku hanya ingin melihat sendiri. Dia tenggelam dalam lumpur tanah liat ini. Dia sangat sayang padamu. Dia kemari hanya menginginkan hartaku dengan cara yang paling mudah. Pura-pura menyusul dan pura-pura menaruh saya. Itu hanya para sanggamu yang tidak menaruh kepercayaan kepada orang lain. Mungkin dia sekarang merasa lembas karena tenggelam di lumpur tanah liat ini dengan kepala yang timbul untuk bernafas. Dan kau jangan mengurusnya karena kau tak ada hubungannya sama sekali. Ada hubungannya. Dia tidak menaruh cinta kepadamu. Hubungan bahwa kita telah sama-sama menerima nasib. Hubungan halus perasaan kemanusiaan. Sebab perasaanku tidak terbunuh macam perasaanmu yang melihat siang dan malam hanya untuk pemuasan dahaganya. Ya, aku memang menghendaki kematiannya karena dialah penyebab kehancuran jiwaku selama ini. San! Sudah cukup, Mas. Dan sekarang, apa yang kau pikirkan tentangku, Sis? Kau berpikir bahwa aku adalah orang yang berhati lemah? Tidak, Sis. Orang yang berhati lembah akan menghadapi kematian seseorang dengan tenang dan tidak peduli. Atau kau berpikir aku adalah orang yang bengis? Tidak juga, Siswadi. Aku melakukan ini atas beberapa pertimbangan yang masuk akal. Ingin mempertahankan harga diriku sebagai seorang laki-laki. Dan aku ingin membalikan anak panah yang telah dilontarkan kepada dadaku dengan tidak lebih kencang dan tidak lebih beracun. Dia selama ini mampu melebarkan aku selama 7 bulan untuk berendam dan berjemur. Dan sekarang dia menerima apa yang telah dia perbuat. Dan itu salah satu dosa bagiku. Tidak, Sis. Tidak sama sekali. Dan siapa juga yang berani mengatakan bahwa apa yang telah dilontarkan kepadanya itu adalah dosa? Kau bisa membenarkan bahwa pernyataannya terhadapmu hanyalah satu sendagura, tetapi kau terima dengan kelemahan menjadi suatu penghinaan, dan pernyataan yang merendahkan. Aku tidak tahu tentang itu. Yang aku tahu, apa yang telah terjadi atas diriku selama ini. Luka yang parah. Ia pun luka dengan parah, San, dengan penyesalannya. Begitu katanya. Memang itu yang sebenarnya terjadi. Kau tidak tahu apa yang tergenang dalam mulutnya sebelum dia berjumpa dengan kau. Matanya yang redup itu telah tampak pandangan penderitaannya yang baru dapat bersinar kembali setelah dia menanyakan kau. Dan aku jawab bahwa kau mengalami hal-hal yang tidak baik. Lalu apa? Kau tidak pernah menaruh kepercayaan kepada orang lain. Kau tak boleh membunuhnya. Biarkan aku pergi. Berilah dia kesempatan untuk hidup kembali. Pergilah. Pergilah kalau kau mau. Apa maksudnya? Mempermainkan pisau di depan pintu. Aku hanya mengobati hatiku yang sedang gundah. Kau tak boleh membunuhnya. Biarkan aku pergi. Seseorang akan membunuh seseorang yang akan merampas harta bendanya yang telah dicari dengan susah payah. Dan aku yakin semua orang pasti juga melakukannya. Aku tahu siapa yang sebenarnya merampas jiwa orang lain. Mas,
Siswadi, Sarbini, akan kubunuh kalian berdua. Hah? Akan kukejar kalian berdua dan akan kubunuh. Intanku, Intanku. Di mana intanku? Intanku! Hah? Di mana intanku? Hah? Intanku hilang! Di mana intanku? Ini kau telah mencuri intanku. Akan kubunuh kalian berdua saat ini. Hah? cari. Tenangkan pikirmu dulu. Kenapa ia tega meninggalkan aku tergelincir di dalam lubang? Ia sedang gelisah selama ini. Ia tidak percaya bahwa aku masih mencintainya sih. Ia tidak mempercayai siapapun. Kita harus bisa mengembalikan kepercayaannya kembali. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu sih. Kalau satu-satunya orang yang mampu mengerti diriku dan dirinya.
Ada apa? Katakan. Intan Sanjoyo hilang. Dia tadi lari mengejar aku. Disangkanya aku yang mencuri, Mas. Lalu Dia tadi terjatuh di jurang. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Banyak orang sedang mencarinya. Joyo. cukup. Sudah. Beginilah akhirnya. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menanggung beban selanjutnya. Sudah. Tenangkan pikiranmu. Jangan kau bersusah dalam hal ini. Dia mati karena kelemahannya sendiri. Sebab dia meletakkan nilai-nilai perasaan sekalipun logis di atas kesadaran dan hati nurani. Sanjoyo Besi. Sanjoyo Besi. Sanjoyo Besi. Sanjoyo, kembalikan saya